Anime ini menceritakan tentang seorang pegawai biasa yang meninggal dan terlahir kembali. Dia terlahir menjadi seorang putra kepala desa yang bernama Ars. Meskipun dia tidak berbakat dalam sihir ataupun berpedang, dia memiliki satu keterampilan yang tidak dimiliki orang lain, yaitu penilaian. Kemampuan ini dapat mengetahui potensi atau bakat yang dimiliki seseorang. Tokoh utama dalam cerita ini bernama Ars. Dia lahir di Ramberg, Provinsi Misian. Suatu hari, Ars jalan-jalan melihat pasukan ayahnya yang sedang latihan. Ars melihat seseorang latihan menggunakan tombak. Orang itu kita sebut saja Udin. Udin ini payah dalam cabang pertombakan. Dengan mata Ars yang mampu melihat bakat seseorang, Ars menyuruh Udin untuk mencoba cabang panahan. Ya, saat dicoba, Udin sangat ahli dalam hal tersebut. Orang di sekitar itu terheranan karena Udin baru saja menggunakan busur panah. Orang-orang di situ bertanya, kok Ars bisa tahu Udin jago memanah? Ars saat itu pun masih ragu untuk mengatakan kemampuan uniknya. Dia hanya mengatakan, pada saat makan malam, ayah Ars yang mengetahui berita Udin yang tadi menyuruh Ars untuk mengasah firasatnya. Karena suatu hari nanti dia akan menjadi pemimpin wilayah menggantikan ayahnya. Keesokan harinya, Ars jalan-jalan ke pasar untuk melihat potensi orang-orang di wilayahnya. Ternyata jika sering mengaktifkan kekuatan itu, membuat dia jadi lelah. Suatu saat, terlihat seorang gelandangan dari ras Marka. Melihat gelandangan tersebut, Ars pun iba dan memberikan sebuah roti ke gelandangan tersebut. Gelandangan itu bernama Rich. Tanpa sengaja, Ars melihat potensi yang dimiliki Rich dan meminta untuk menjadi pengikut Ars. Akan tetapi, Rich sempat menolak tawaran dari Ars. Tidak ingin menyanyiakan potensi besar dari Rich, Ars pun merayu Rich dengan mengatakan kalau dia dapat makan makanan enak kalau jadi pengikutnya. Mendengarkan tawaran itu, Rich pun mau mengikuti Ars. Sesampainya di rumah, para pelayan sempat mendiskriminasi Rich. Kemudian Ars mengatakan kalau Rich adalah tamu penting Ars dan calon pengikutnya. Mendengarkan hal itu membuat pelayan terkejut. Pelayan itu pun melaporkan ke ayahnya Ars. Kemudian Ars pun menemui ayahnya untuk meminta izin. Tapi, pandangan ayah Ars tentang ras Marka sama seperti yang lain. Ars pun mengatakan kalau Rich punya bakat yang besar yang dibutuhkan kerajaan ini. Kemudian, ayah Ars ingin menguji kekuatan Rich dengan berduel dengannya. Untuk memenangkan duel ini, Rich hanya butuh satu pukulan mengenai Raven. Kemudian duel pun dimulai. Melihat pertarungan itu, prajurit yang lain pun terheran. Karena Rich mampu menahan serangan dari Raven. Kemudian Rich pun terkena serangan dari Raven yang membuat Rich terjatuh. Melihat ketulusan dari Ars, Rich pun bangkit kembali dan mencoba menyerang Raven. Alhasil, serangan itu mengenai Raven yang membuat Rich layak untuk menjadi pengikut Ars. Melihat hasil itu, Raven pun mengatakan kalau Ars berpotensi menjadi seorang kaisar di masa depan. Mengetahui di masa depan kemungkinan akan terjadi perang besar, maka Rich pun berjanji akan melindungi Ars seumur hidupnya. Rich pun meminta Ars untuk merekrut orang hebat lainnya sebagai pengikutnya. Kemudian mereka pun memulai mencari orang hebat untuk Ars. Saat ingin pergi, Ars pun bertemu ayahnya yang sedang latihan. Raven merasa akan ada perang dalam waktu dekat sehingga dia latihan lebih keras untuk mempersiapkan perang itu. Kemudian Raven merekomendasikan untuk mencari orang yang berbakat dalam sihir karena dalam perang, sihir merupakan salah satu kunci untuk memenangkan perang. Mereka pun pergi ke distrik Kanare. Sesampainya di sana, terdapat banyak sekali orang-orang, tetapi tak satu pun yang terlihat mempunyai bakat sihir. Karena menggunakan kekuatan penilaiannya secara terus-menerus, hal tersebut membuat Ars kelelahan hingga dia ingin berbelanja makanan. Di tengah keramaian, dompet Ars dicopet oleh seorang gadis berkerudung. Atas kejadian tersebut, dengan sigap Rich menggendong Ars dan mengejar gadis tersebut. Gadis itu terpojok ke dalam gang dan tanpa sengaja menabrak preman yang ada di gang tersebut. Hal tersebut membuat preman itu marah dan memukul gadis tersebut. Melihat hal itu, Ars pun memerintahkan Rich untuk menolong gadis itu.
Kemudian Ars mencoba melihat bakat gadis itu. Ternyata dia memiliki bakat sihir tingkat S. Nama gadis itu adalah Charlotte. Sama seperti Rich, dia juga adalah gelandangan yang yatim piatu. Kemudian Ars pun meminta Charlotte untuk menjadi pengikutnya. Melihat Ars yang seperti bocah manja, Charlotte pun menolak permintaan Ars dengan alasan orang kaya seringkali merendahkan orang miskin. Kemudian anak-anak yang senasib dengan Charlotte pun muncul. Melihat hal itu, Ars pun dengan iba memberikan dompetnya untuk mereka. Melihat Charlotte seperti tulang punggung bagi anak-anak itu, Ars pun tidak memaksa Charlotte untuk menjadi pengikutnya dan meninggalkan mereka. Di malam hari, di dekat penginapan Ars, anak-anak yang bersama Charlotte tadi sedang berlari dan berteriak. Kemudian Ars menanyakan apa yang terjadi. Ternyata Charlotte dibawa oleh preman-preman tadi. Seketika, Rich dan Ars pun menerobos masuk di tempat itu, yang membuat mereka dikepung oleh preman-preman itu. Tetapi, itu semua bukan apa-apa di hadapan Rich. Dia membantai semua anak buah mafia itu dengan sangat mudah. Setelah itu, jagoan dari preman itu pun muncul. Charlotte sempat menyuruh Ars untuk mundur, akan tetapi Ars sempat melihat potensi dari preman terakhir itu, dan yakin bahwa Rich lah yang akan menang. Yap, benar saja. Rich dengan sangat mudah mengalahkan preman itu. Kemudian, untuk menghargai bos penjual budak, Ars pun memberikan koin untuk menebus Charlotte. Kemudian Charlotte pun berterima kasih dan membawa Ars ke suatu tempat. Tempat tersebut merupakan sebuah pemandangan dari atas bukit yang menampilkan seluruh isi kota dari kejauhan. Melihat pemandangan itu, Ars pun sangat senang. Kemudian, Charlotte bertanya alasan Ars berkeinginan untuk membangun kota tanpa kemiskinan. Ars pun menjawab karena dia menyukai senyuman anak-anak. Senyuman yang menggambarkan harapan masa depan. Itu sebabnya dia ingin membuat tempat di mana anak-anak selalu tersenyum. Mendengarkan jawaban itu, Charlotte pun mau mengikuti Ars. Dia ingin melihat masa depan anak-anak yang diimpikan Ars. Tetapi sebelumnya, Rich berkeinginan untuk menguji bakat Charlotte terlebih dahulu. Rich memberikan alat sihir yang dibawanya dari tempat penginapan. Tentu saja ini pertama kalinya untuk Charlotte menggunakan sihir. Karena tidak tahu menggunakan sihir, kemudian Rich membantunya dalam merapal mantra. Ya, bakat sihirnya terbukti ketika dia mengeluarkan ledakan api yang membuat heboh satu kota. Ars dan Rich juga terkejut melihat kekuatan yang dimiliki Charlotte.